Halo Militermania, kembali lagi di channel seputar militer. Kali ini kita akan membahas Perang Dunia I. Yang kita tahu, pecahnya Perang Dunia I diduga disebabkan oleh salah satu alasan khusus, yakni terbunuhnya putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand dan istrinya. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara ditembak ini terjadi pada 28 Juni 1914, sekitar pukul 01.15 di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Pembunuhnya adalah seorang tentara Black Hand Serbia yakni Gavril Princip. Hal inilah yang akhirnya memulai pecahnya Perang Dunia I. Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia dan diikuti Rusia dan Jerman yang juga menyatakan perang kepada Austria-Hongaria. Blok pada Perang Dunia I, Blok Entente, Inggris, Prancis, Serbia, dan Kekaisaran Rusia. Blok Sentral, Jerman dan Austria-Hongaria. Mengutip buku sejarah Perang Dunia I 1914-1918 karya Ivan Al-Khanif Aditya, penyebab umum dari Perang Dunia I diantaranya adalah persaingan ekonomi, politik, dan militer. Munculnya persekutuan negara-negara Eropa, terjadinya perlombaan senjata dan perebutan wilayah antara front-front. Pada abad ke-19, negara-negara Eropa memperebutkan kekuasaan di seluruh Eropa. Berbagai negara di Eropa mengalami kemajuan yang cukup pesat, meliputi sektor politik, ekonomi, dan militer. Namun, kemajuan ini tak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Kekuatan Eropa seperti Inggris dan Prancis telah membangun kekuatan kolonial di setiap sudut dunia. Jerman yang telah membangun persatuan politik lebih lama dari negara lain, bekerja keras untuk mencapai puncak dari kompetisi ini, sehingga negara-negara Eropa membeli bahan baku industri dari luar negara. Produk dari negara industri di Eropa juga dijual di luar Eropa. Hal ini mengarah pada penyebaran imperialisme di seluruh dunia. Adanya liberalisme ekonomi yang menciptakan kapitalisme dan perdagangan bebas pada ujungnya. Hal ini memunculkan imperialisme modern. Inggris Raya dan negara-negara Eropa maju tempat lahirnya revolusi industri pertama di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Revolusi industri ini menuntut negara-negara itu mempraktekkan imperialisme di wilayah lain seperti Afrika, Asia, dan Amerika Serikat untuk memperoleh bahan baku sebagai produk industri. Dengan munculnya persaingan antar negara-negara Eropa atas koloni, perjuangan antara negara-negara ini memuncak dengan pecahnya perang. Pada awal abad ke-20, muncul persaingan antar negara-negara di Eropa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya serangan dari negara yang menjadi saingannya. Persaingan-persaingan yang bersumber dari kepentingan politik antar negara membagi Eropa menjadi dua kekuatan besar yang saling berlawanan. Persaingan ini pun memicu terbentuknya persekutuan antar negara. Inggris, Rusia, dan Prancis berada di satu pihak, sementara Jerman dan Kanselir Jerman kemudian mengadakan perundingan dengan kerajaan Austria-Hongaria dan Rusia. Perundingan ini bertujuan untuk membentuk persekutuan yang bernama Liga Tiga Kaisar. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 1873, namun persekutuan ini tidak membuahkan hasil. Rusia menolak usulan tersebut. Bersama kerajaan Austria-Hongaria, Jerman membentuk persekutuan bernama Aliansi Dual pada tahun 1879. Kepemilikan senjata masing-masing aliansi yang terus bertambah membuat persaingan ini memunculkan kecurigaan dalam kubu mereka. Hal ini menyebabkan persaingan meluas hingga pada perluasan wilayah jajahan. Salah satu persaingannya di saat Austria-Hongaria berhasil menguasai wilayah Bosnia-Herzegovina yang merupakan bekas kekuasaan Kekaisaran Ottoman Turki Utsmani. Persaingan itu membuat Rusia dan Serbia sangat marah dan ingin membalas dendam kepada Austria-Hongaria. Pengaruh Darwinisme. Sebelum Perang Dunia I, masyarakat pada saat itu menganggap bahwa perang sangat berguna dan bahkan perlu bagi negara, sehingga mereka merasa senang dan bangga dalam menyambut dan mengirim bala tentara ke medan perang. Penyebab hal ini terjadi adalah karena keyakinan mereka yang sudah terpengaruh oleh Darwinisme. Dalam teori Darwin, terdapat satu gagasan Darwinisme sosial yang menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin besar di Eropa. Darwin menyatakan semua makhluk di alam terlibat dalam pertarungan untuk bertahan hidup. Menurutnya, manusia merupakan bentuk selanjutnya dari hewan yang memenangkan pertikaian. Teknologi yang dipakai di Perang Dunia Pertama adalah tank, drone. Alat perang kontroversi di abad ke-21 ini juga memiliki akar di masa Perang Dunia Pertama. Pada 1916, Angkatan Laut Amerika Serikat mulai mengembangkan prototipe pesawat pengebom tanpa awak. Meski pada awalnya amat tak efektif, percobaan awal membuahkan hasil yang tak memuaskan dengan akurasi tembakan yang buruk menjadi masalah utama. Alhasil, minat dan dana untuk mengembangkan proyek ini mengering dan upaya awal mengembangkan drone dihentikan. Kapal induk.
Inggris ternyata telah membangun sebuah kapal perang baru yang dipersenjatai dengan meriam 18 inci yang amat kuat. Angkatan Laut Inggris memutuskan meriam itu terlalu kuat dan kemungkinan justru akan merusak struktur kapal bernama HMS Furious itu, sehingga harus diciptakan fungsi lain bagi kapal perang itu. Kemudian sebuah landasan besar dipasang di dek kapal itu. Keberadaan landasan tersebut memungkinkan HMS Furious menjadi kapal pertama yang bisa digunakan untuk menerbangkan dan mendaratkan pesawat terbang. Alat komunikasi pilot. Hingga awal Perang Dunia I belum ada sistem yang memungkinkan para pilot berkomunikasi dengan pangkalannya di darat. Setelah pesawat mengudara, maka komunikasi pilot dan pangkalannya serta-merta terputus. Awalnya diciptakan kabel komunikasi untuk mengatasi masalah itu. Tetapi keberadaan kabel amat mudah diketahui Jerman. Solusinya adalah mengembangkan teknologi radio dan untuk pertama kalinya digunakan para pilot tempur di Perang Dunia I. Pada 1917, pertama kali suara bisa ditransmisikan dari pilot yang mengudara kepada para perwira di darat. Ini merupakan sebuah terobosan yang bukan saja dalam teknologi militer, tetapi juga untuk sistem pengendalian lalu lintas udara saat ini. Senapan mesin. Sebelum Perang Dunia I, senapan Gatling merupakan salah satu model yang hampir sama dengan senapan mesin modern. Namun, senapan Gatling tak bisa digunakan di medan perang Eropa yang saat itu terjerumus dalam perang parit yang statis. Sesuatu yang lebih efektif dan mudah dipindahkan amat dibutuhkan dan solusinya adalah senapan mesin Vickers. Meski pada awalnya senapan mesin itu membutuhkan 6 orang untuk mengoperasikannya, senapan Vickers terbukti efektif saat digunakan dalam pertempuran dengan cepat. Vickers mendapatkan reputasi sebagai sebuah senjata yang amat bisa diandalkan pada para prajurit. Perang Dunia I berakhir dengan permintaan gencatan senjata oleh Jerman pada 11 November 1918. Sejumlah perjanjian dibuat untuk memastikan perang ini benar-benar berakhir. Perjanjian Versailles, yang awalnya merupakan solusi damai, menjadi sanksi perang yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak pemenang. Negara yang kalah harus melakukan demilitarisasi, membayar biaya reparasi, dan menyerahkan wilayah kekuasaan kepada negara lain. Selain perjanjian Versailles, masih ada sejumlah perjanjian lain yang menandai akhir Perang Dunia I. Isi perjanjian Versailles. Pembicaraan tentang perjanjian Versailles telah terbuka sejak 18 Januari 1919 dengan mengundang diplomat dari 32 negara, akan tetapi tidak ada perwakilan Jerman dalam konferensi tersebut. Isi dari perjanjian Versailles dinilai tidak adil bagi Jerman, tapi kekalahannya membuat tidak ada pilihan selain menandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian Versailles akhirnya dilakukan di Hall of Mirrors, Istana Versailles pada 28 Juni 1919. Berikut poin-poin utama dari hasil perjanjian Versailles sebagaimana dilansir BBC. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Jerman harus bertanggung jawab penuh atas Perang Dunia I dan membayar biaya reparasi akibat perang sebesar 6,6 miliar euro. Jumlah pasukan militer Jerman dibatasi menjadi 100.000 tentara dan tidak diperbolehkan untuk memiliki tank. Jerman hanya diizinkan memiliki 6 kapal perang. Wilayah Rhineland yang berbatasan dengan Prancis harus bebas dari personel militer dan persenjataan Jerman. Wilayah Alsace dan Lorraine dikembalikan ke Prancis. Larangan dibentuknya Anschluss, persatuan antara Jerman dan Austria. Menurut catatan histori, syarat berat yang dibebankan menyebabkan krisis ekonomi di Jerman dan memicu kemarahan rakyat di dalam negeri. Rasa kecewa masyarakat Jerman lantas dimanfaatkan paman kumis kotak Adolf Hitler untuk menarik simpati massa demi keutuhan partai Nazi. Maka, perjanjian Versailles dianggap memicu kebangkitan partai Nazi dan membuka pintu menuju Perang Dunia II.